di jam 1.30. Ya, jam 12 sampai jam 1 itu ada pecahan ketuban, tapi Jasnya belum tahu kalau itu memang sadar itu iya, ketuban gitu. Pas jam jam 2 kurang. Enggak, kurang. Jam 2 kita dari rumah. Jam setengah 1.30. Ya, di situ dia ngomong, Vin, ini kayaknya pecah ketuban deh. Pas aku lihat, kok airnya jalan, aku kan nggak tahu, jadi aku langsung Google, maunya kayak ngompol gitu. Pas aku Google, aku cek, oh ini mah apa pecah ketuban. Dari situ kita langsung berdiri berangkat. Iya. Dari rumah jam 2 nyampe sini ke RSPI jam 2.30. Langsung masuk ke kamar bersalin dan disambut dengan bidan-bidan dari timnya RSPI. Jadi seperti apa melahirkan secara normal? Sudah memang keinginannya? Emang rencananya dari awal sih aku memutuskan buat lahir normal gitu, karena pengalaman anak pertama juga normal. Terus aku pengen bisa normal lagi karena juga lebih sehat buat bayinya iya. Dan ibunya sih kalau normal. Kalau bisa ya pro, tapi kalau memang nggak bisa ya harus ada alasannya kenapa harus C-section. Iya. Ada kekhawatiran sendiri mungkin dari Vincent? Kekhawatiran? Khawatir sih enggak, tapi lebih ke nervous saja. Karena dari check up selama ini yang cuma bikin khawatir tuh sempat ada berita kelilit kan, tali pusernya, cuma pas dicek lagi dan lagi sampai hari hanya tidak ada apa-apa, bayinya sehat, bayinya juga udah siap untuk keluar, jadi langsung tenang. Apalagi pas masuk ke kamar bersalin ini kan pertama kali buat saya. Iya. Pas mau masuknya agak nervous, tapi pas disambut dengan tim RSPI, wah itu dari situ langsung kayak yang aku ada di sisi dia, adanya aku yang duduk tenang kayak oke, ini udah di tangan yang baik, I'm good kayak gitu. Mungkin kondisi bayinya sendiri seperti apa sekarang? Saat ini sehat, kuat, menyusuinya juga kuat, lancar. Terus bayinya sendiri anteng ya? Anteng, dia cuma nangis kalau habis pipis, pup, atau mau susu. Selain itu tidur, mau dibangunin, diapa-apain cuma tidur lagi. Berat dan panjangnya mungkin? Beratnya 3 kilo, 78. Panjangnya 51. Ya 51 cm. Tadi mama sempat bilang sempat terlilit, itu ada salah nggak sih dari dokter disuruh ngapain supaya dia normal lagi nggak terlilit? Kalau waktu terlilit itu di sebulan yang lalu. Iya, sebulan yang lalu. Cuman kata dokternya kita nggak usah khawatir karena ini bisa membalik lagi, apalagi tali pusernya cukup panjang. Iya. Sampai bisa double, jadi itu udah jelas panjang. Sampai kita USG lagi berapa jam kemudian ternyata udah cuma gantung di bahunya. Iya, jadi udah nggak apa-apa. Jadi aktif ya bayinya ya buat ngelepasin sendiri. Aktif banget di dalam perut itu bayinya kayak main bola ya, lari-lari. Tapi Vincent lihat perjuangan Jujan melahirkan secara normal kan tentu nggak mudah ya buat seorang ibu. Gimana Vincent? Luar biasa, bener aku sampai speechless. Yang namanya ini semua baru buat saya, jadi saya sempat Google baca-baca, dan biasanya bukan yang kedua ketiga biasanya ibu tuh udah nangis-nangis sakit-sakit sampai harus dipijit pakai skippy ball untuk lemesin jalur pengeluaran bayinya segala. Cuma sama dia juga membantu aku sih sebenarnya Kak, karena apa yang Vincent baca ini benar-benar oppositnya, ini benar-benar kebaliknya. Karena di pembukaan yang pertama nggak terasa, kedua enggak, 3, 4, 5, 6, 7 enggak, pas di 8. Nah pas di 8 itu jam 12 siang, lalu jam 12.30 disuruh ngendem, jam 12.34 udah keluar. Jadi cuma ya boleh dibilang iya, jadi boleh dibilang aku mengalami dia rasa sakitnya itu cuma setengah jam. Itu doang sih, jadi membantu, maksudnya nggak membuat aku kayak rasa sedih, rasa panik, rasa pusing, chaotic kayak gitu. Jadi sempat nangis nggak sih pas ngeliat bayinya keluar di pembukaan? Nangis lah, nangis. Mirip siapa sih? Buat saat ini sih 50-50 karena kan
bayinya kan baru lahir kan baru 3 hari umurnya, jadi bengkak-bengkaknya itu lagi menurun sekarang, pelan-pelan kelihatan sih ciri-cirinya. Cuma buat saat ini sih 50-50. Reaksi Ada perbedaan nggak sih dulu waktu melahirkan L dengan yang sekarang? Banyak perbedaannya. Kalau yang dulu pengalamannya lebih sulit ya, karena pertama itu lahiran ada kendala HELLP syndrome sama kurang magnesium. Jadi sebelum waktunya lahir aku udah harus dirawat inap, terus diinduksi 3 hari, dan itu kan kebayang induksi sakitnya kayak gimana. Terus setelah diinduksi bukan lahirannya juga ngedengnya 4,5 jam waktu itu. Jadi itu perjuangan yang luar biasa saat lahiran El Barak gitu. Tapi waktu itu karena lahiran di Amerika, jadi prosesnya tetap harus normal karena bidan selalu bilang baby masih happy, jadi kita tetap fokus ke normal gitu. Jadi waktu itu pengalaman aku normal gitu. Dan kali ini pengalamannya normal lagi, tapi bersyukur Tuhan kasih jalan yang mudah gitu. Pertama prosesnya cepat, terus juga didampingi suami, meskipun rasanya sakit sekali, tapi momennya indah banget gitu. Untuk nama sendiri mungkin sudah ada? Nama sudah ada, baru semalam Jam 10. jam 10 kita menentukan namanya. Siapa namanya kalau di-spill? Masih rahasia sih. Inisial Untuk ini Spill dikit. arti deh kalau nggak artinya. Iya. Artinya Ya, pemimpin yang terbaik buat keluarga dan juga di bidang pekerjaannya di masa depannya dia, maksudnya kuat, strong, membantu buat yang lain-lain kayak bisa membawa berkah buat banyak orang. ya. Kalau Alasannya ketemu kenapa jam nggak 10 mau emang aja? susah banget ya. Hah? Alasannya kenapa mau baru menyebutkan namanya belum mau? Oh, alasannya Karena lebih ke honor of my family and just family sih, kayak maksudnya ini kan juga anggota baru di keluarga, dan ini kan pandemi dimana keluarga kita nggak lengkap yang udah ketemu dia, jadi aku pengen ketemu dulu sama keluarga kita, keluarga besar kita masing-masing, lalu publish biar tetap respect dan honornya ke keluarga dulu, jadi aku utamakan keluarga. Udah dibikinin Instagram? Instagram. Nanti setelah mau El Barak sendiri dengan hari ini seperti apa aja? Lihat adiknya, oh seneng banget dia excited banget. Pas tahu aku ke rumah sakit buat lahiran kan subuh paginya dia udah langsung berangkat ke sini. Meskipun dia nggak bisa masuk ke kamar bersalin, tapi dia langsung masuk ke kamar rawat inap, nunggu kita di sana sama orang tua aku. Terus udah sih, abis itu pas kita masuk ke kamar dia Happy. seneng banget, happy, dia Dia nangis, lompat-lompat, happy, nangis, lompat-lompat. emotional. Mhm. Tapi emosionalnya tuh emosional yang bahagia. Untuk nama sendiri baru ketemu setelah lahiran itu emang prosesnya. Enggak, namanya sudah kita ketemukan, cuman kita milih yang mana yang memang cocok dengan karakter bayinya. El dilibatkan nggak mungkin? Alhamdulillah berkah. Dilibatkan. Dilibatkan. Iya. Kan kemarin katanya sebagai option. Nah, dipakai nggak yang nama dari El? Enggak. Alasannya Itu hanya Alasannya sebuah El kayaknya dapat namanya tuh kebayangan dari film kartun. Jadi kita pastinya ikut tetap masukin, oke El ini nama yang dari El ya. dia juga senang maksudnya, tapi kan kita nggak mungkin kasih nama kartun kebayangan. Tapi dari situ aku udah bisa lihat El mau menujunya kemana karakternya. Jadi ada sih input dari El. Dengan dari pakainya itu dia ada komen nggak sih? Enggak. Nggak ada, nggak masalah artinya. Cuek dia, santai, benar-benar santai. Dan mungkin ada perbedaan nggak sih kayak setelah melahirkan nih mungkin ada yang berbeda ya? Jiwa kebapaan dirimu itu seperti apa sekarang ini? Harus lebih siaga, karena kan sekarang kan yang awalnya aku siaga buat dia dan El, dimana El udah berusia yang dia sudah bisa menjaga diri dia sendiri. Sekarang kan bayi, jadi aku harus lebih waspada dan lebih Lebih jaga-jaga. lebih jaga-jaga.
dan ya itu sih. Selanjutnya setelah akan tinggal di Jakarta atau langsung balik ke Bali? Sementara ini nunggu baby siap, mungkin sekitar 40 hari ya kalau orang Jawa itu kita bakal diam di rumah dulu. Mungkin kalau Vincent harus balik kerja, mungkin aku nggak tahu, mungkin bolak-balik. Aku akan bolak-balik karena rumah yang lagi saya bangun kan belum selesai, lagi finishing. Jadi rencananya saya sih, saya ingin just di Jakarta dulu sama bayinya, karena ada keluarga besar Vincent dan keluarga besar Just di sini dan juga banyak yang bisa bantu. Jadi Vincent akan balik untuk urusin rumahnya, urusin pindahan biar semuanya juga nggak bebanin dia, dan bayinya kan di Bali kan panas, dan juga rumah yang kita tinggalin sekarang kan terbuka. Jadi kalau bayinya cuma di kamar terus aku harus pindahan kan takutnya debu dan lain-lain. Kalau taruh di ruang tamu bawah, rumahnya terbuka mungkin kepanasan. Jadi pokoknya lebih sufficient, lebih baik kalau bayinya dan Jess di Jakarta dulu, tapi aku akan bolak-balik. Mungkin 2-3 hari di Bali, balik lagi. Jess, Mengurus baby sendiri nggak sih atau bantuan dari baby sister, karena Jess kan dulu juga sempat seperti itu kan waktu seperti apa nih? Kalau ini rencananya aku mau urus dulu sendiri bareng suami dan keluarga gitu. Cuma kedepannya kalau mungkin butuh suster, kita putusin nanti. Tapi itu nantilah pas sudah 1 tahun, biar apa ya, kan Jess kan mau dapat feel-nya menjadi ibu full time dan juga jadi istri full time. Dimana aku juga respect pilihannya dia dan aku juga nggak masalah. Jadi kalau dia maunya di rumah urusin anak-anak dan lebih fokus ke keluarga, monggo, ya kan. Dan mungkin kedepannya pas anaknya udah 1 tahun, mungkin kita akan terima neni, tapi biar anaknya tahu itu cuma ibarat kata sekedar teman main yang temenin dia doang, biar tetap bondingnya lengkap dan full sama ibunya. Apa juga ini juga bisa dibilang dirimu akan step by step untuk tahu perkembangan dari si baby ini ya. Takut kehilangan momen, bisa jadi seperti itu ya. Kalau kehilangan momen ya pasti, setiap namanya ibu pasti pengen selalu ada di setiap saat kan. Ya kalau misalnya ini privilege aku bisa jaga anak, bisa ngebesarin anak tuh sebuah privilege menurut aku. Jadi ketika aku bisa jagain anak, bapaknya kerja, ya why not ya kan. Jadi udah aku memutuskan pengen banget kalau bisa jadi full time mother, full time wife. Berarti ini juga pilihan ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk hal seperti itu, jadi ibu, benar-benar ibu yang rumah tangga yang mengurus anak full gitu ya. Itu atas seizin suami. Kalau suami kasih, aku maunya ngurus anak aja, boleh nggak? Boleh, ya ayo. Kalau misalnya enggak, kalau kamu berkarya juga boleh. Oh iya, makasih. Aku simple, kalau dia mau berkarya silakan. Kalau dia mau jadi fokus lebih banyak waktu di rumah untuk ngurusin anak dan keluarga, aku juga nggak apa-apa. Maksudnya balik lagi itu kan pilihan dia. Makanya selama aku bisa bertanggung jawab dan biayakan keluarga saya nggak masalah. Karena saya juga nggak berharap dan saya juga dari awal nggak berpikir dan mau dia sebagai orang yang bertanggung jawab di keluarga ini. Itu tugas saya, jadi saya sendiri mau ngelakuin sendiri. Jess, mungkin setelah melahirkan ini ada perubahan sikap lebih sweet mungkin atau lebih Apa maksudnya? Enggak, kalau sweet udah dari PDKT sweet. Kalau sekarang lebih ke sweet yang mature gitu, karena kayaknya udah ada anggota baru, jadi lebih apa ya, lebih banyak perubahan ke anggota baru ini gitu. Tapi yang pasti lebih mature sweetnya gitu, lebih Kecuali kalau bertanggung sama jawab El, sweetnya. Isengnya masih iseng. tapi Ya biar hidupnya tuh nggak kayak gini. Kalau iseng tuh kan ya biar seru aja hidupnya. Kalau nggak iseng mah bosan juga lo pasti. ada panggilan khusus untuk babynya yang saat sekarang? kalau panggilan khusus belum Baby sih. Vera sih yang sekarang. Panggilnya masih adek, sayang. Ngalami baby blues nggak sih Max? Nanti kan pasti ketika capek, karena kan dia udah baby kedua dan jaraknya juga jauh ya dari L gitu. Akan mengalami yang pernah mengalami
juga, dan ini akan sama juga nggak sih pernah ngalamin yang namanya Kalau dulu aku rasa baby blues karena keadaan ya. Kalau sekarang sih di hari ketiga ini masih aman-aman aja. Baby blues tuh yang kalau aku bisa emosi, Emosional, nangis nangis. tanpa kenapa-napa. Apa bakalan terjadi? Iya. Menjaganya seperti apa Vincent? untuk Jaganya? agar tidak terjadi itu? Pokoknya kalau udah ada panggilan Vin, nah udah hadir. Itu aja. Gitu ya. Sampai begadang-begadang ya Kak Vincent. Ikut begadang, maksudnya kan Vincent kan lagi juga. Jadi Vincent ini aku jelasin sedikit, kalau Vincent sama anak suka banget. Cuman kalau sama bayi yang baru lahir atau yang belum kuat lehernya, aku jujur aja aku masih takut untuk angkat. Karena ya ngeri aja, maksudnya takut salah taruh atau angkat atau gimana, kan sensitif. Jadi emang dari dulu Vincent kurang suka kalau mungkin angkat bayi yang masih lemes lehernya. Iya, tapi kalau bayinya udah kuat apa segala suka. Nah, sekarang itu harus berubah. Jadi Vincent di RSPI itu ikutin kelas parenting, dimana aku bisa belajar untuk angkat bayi dan tidurin bayi. Jadi ketika dia butuh bantuan aku mampu, tapi buat saat ini karena aku belum mampu, aku hanya pantau saja susternya. Jadi lihat-lihat, belajar, tapi nanti juga pasti akan diajarin. Jadi kalau masalah siaganya, walaupun aku nggak bisa angkat saat ini, yang penting aku juga ikut bangun dan ada di sisi dia. Mungkin dia butuh bantuan untuk ambil air atau ambil apa sesuatu, aku ada. Jadi lebih kayak gitu buat saat ini nih. Kak Jess, gimana sih melihat suami yang mau ikut andil dalam mengurus anak itu? Karena banyak sekali ya di luar sana suami-suami yang malas untuk belajar parenting dan hal-hal seperti itu gitu. Dan itu dilakukan sama Vincent Iya, gitu. itu aku senang dan bersyukur karena selain jadi support system juga ikut turut andil, membantu. Meskipun awal-awal masih hadir-hadir aja, belum ikutan, tapi pasti kedepannya di rumah bakal ikutan gitu. Karena ya itu dia, aku ngerti karena Vincent masih takut buat megang lehernya yang kan masih fragile banget kan. Tapi aku seneng banget, happy. Ada lagi? Pulang kapan? Rencana pulang? Kapan? Besok deh kayaknya, soalnya kita dapat benar-benar servis yang luar biasa di sini, di mana Vincent sama Jess juga ambil keputusan untuk benar-benar cek bayinya A sampai Z kalau dia memang udah sehat, semua organ aman, dari darahnya cek alerginya apa dan segalanya. Jadi itu butuh waktu, pas tes darah kan harus ke laboratorium nunggu hasil apa. Nah jadi ya kita ya menikmatin aja prosesnya. Toh rumah sakit ini nyaman, makanannya enak, servisnya luar biasa. Jadi mau dibilang extend ya extend aja sih, karena di rumah juga nggak ada bantuan aku. Ada special treatment buat Jess? dari Buat aku massage. buat dari saya biji. Lebih rewel nggak sih saat ini Vincent, Jessica sendiri seperti apa gitu? Oh enggak, Enggak ya? sekarang lebih fokusnya lebih ke bayinya sekarang. Jadi which is fine, maksudnya aku juga mau bayinya juga bonding skin to skin dulu sama ibunya, benar-benar dapat bondingnya. Dan ya aku ada kok di sisi itu, cuma mungkin waktunya bonding sama aku beberapa hari kemudian, kan juga baru 3 hari, jadi masih fresh and still new. Vincent tadi kan sempat bilang masih persiapan untuk pindah ke Bali itu karena kondisi masih persiapan semuanya gitu ya. Nextnya memang anak-anak memang sudah dia sama Elsen sudah nyaman ya untuk di Bali itu, dan baby juga akan diboyong juga ke sana gitu. Yang pastinya menurut saya pribadi Bali itu benar-benar kids friendly ya, karena banyak alam, maksudnya mereka bisa main di luar, menyatu sama alam. Kayak El aja kalau di Bali dia kegiatannya tuh full, pagi sampai jam 2 dia sekolah, jam 3 udah basket atau bola, motocross atau surfing atau kegiatan piano. Jadi kegiatan dia tuh dipenuhi oleh kegiatan di luar rumah. Kalau di Jakarta kan ya kita tahu sendiri macetnya kayak apa, lapangan bola, basket semua ada, cuman walaupun deket gara-gara macetnya jaraknya jadi jauh. Jadi bikin males. iya, apalagi kalau di rumah pasti mainan anak tuh gadget.
mau kita ambil kita juga nggak enak karena selain gadget apa yang mereka bisa lakukan kan. Kalau di Bali gadgetnya tuh ya paling malam-malam dia nonton film 1-2 habis itu tidur. Itu pun weekend dan dia tuh fine-fine aja. Jadi buat saat ini ada kemungkinan besar kita pindah ke Bali dulu karena itu juga baik buat anak kan. Selain itu Just juga mau mengurangi kerja di dunia entertainment, maksudnya yang on air. Dia mau lebih ke social media, mungkin kerja lewat HP atau apa kayak gitu, which is fine, terserah dia mau gimana. Dan dia juga suka di Bali, lebih santai maksudnya pembawaannya. Dan juga kan lagi bangun rumah baru, jadi kita mau menikmatin itu juga. Jess, tapi sebagai ibu juga memperkenalkan Alam ya berarti sama El juga. Next adiknya juga mungkin sudah ada planning seperti apa sih Jess? Pastinya iya, karena kan anak laki. Terus Alam tuh bagus banget buat perkembangan anak. Terus buat adiknya juga pasti nanti pertama-tama kita mau ajak ke pantai, kalau desa ke Bali. Terus ajak berenang di pantai. Tapi cari yang arusnya tenang. Tapi pasti bakal aku giring anak-anak ke alam karena buat aku apalagi alam Indonesia indah banget. Nah itu Kita harus benar-benar nikmatin, belajar dari alam karena alam itu yang terbaik. Asik. Nanti bakal bolak-balik nih Jessica gimana nanti? Oh ya nggak apa-apa kan karena ada kerjaan juga, terus masih ngurus proyek rumah juga, jadi aku sih support aja. Apalagi mungkin aku juga kan namanya bayi masih baru lahir, pastinya fokusnya juga akan ke bayi gitu. dan dia dapat full support di sini sama keluarganya dan juga keluarga besar saya, maksudnya banyak yang support. Jadi Vincent juga perginya nggak terlalu beban, juga lebih tenang, lega, maksudnya aku masih bisa urusin rumah. Toh aku pergi untuk tujuan yang terbaik buat keluarga kita kan, agar rumahnya cepat selesai. Terakhir dari saya. Ya. Terakhir dari saya. Vincent mungkin ada yang mau disampaikan ke Jess nggak sih karena sudah menjadi ibu Oh. terbaik, sudah melahirkan. Aku mah ngelakuin itu setiap hari, pokoknya you're the best wife, istri yang istimewa, hebat, melahirkan anak normal, tanpa induksi. Tuh buat aku tuh benar-benar Induksi kemarin tanpa tanpa epidural. epidural. Sorry, aku nggak tahu namanya apa. Tanpa epidural. Dan dia juga istri yang sangat suportif. Aku juga berterima kasih banyak. Dan semoga you cintain aku selama-lamanya. Kalau Jess ke Vincent gimana Jess Jangan sebagai lepas lah, suami udah kayak gini. Vincent, kalau dari Vincent baby yang sekarang ini cucu keberapa? Kalau dari Jess Kalau dari keluarga Vincent cucu kedua. Kakak Vincent yang paling gede udah punya anak 1, jadi ini cucu kedua buat keluarga besar Vincent. Buat kamu Cucu kelima. 5. Target anak mungkin berapa mungkin sebenarnya? Karena prosesnya sangat lancar dan easy, aku berharap 11 ya sekarang. Ya. Tetap 5, tapi balik lagi aku ikut Just, kan dia yang harus menggendong hamil dan ini kan tubuh dia, jadi aku ikut sama dia. Dimana udah ada satu anggota baru, aku udah bersyukur dan bahagia. Balik lagi ke Just, terima ya. Jess tantangannya gimana Jess diterima dengan 5? Iya, atas izin Allah. Nah, Oke, makasih. Ya, thank you. terima kasih semuanya.